Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat meneru, sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-357 bertepatan dengan bab ke-1701. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan akhirnya menghela napas lega ketika mengetahui Ito Yuhiko sudah dibawa ke rumah sakit dan nyawanya tidak dalam bahaya. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan mengetuk kotak rokok untuk membuat tembakau lebih padat. Kemudian dia mengeluarkan pematik dan menyalakan rokok lalu menghisapnya. Dia baru menghela napas setelah beberapa saat. Sepertinya hari yang aneh ini akhirnya akan segera berakhir. Orang yang berada di sampingnya buru-buru berkata, "Kepala Departemen, kakak beradik Su masih belum berhasil ditemukan." Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan berkata dengan marah, "Tidak bisakah kamu tidak membuatku semakin kesal? Kakak beradik Su masih tidak jelas hidup dan mati." Kepala Departemen masih menambahkan, "Tidak jelas hidup dan matinya berarti masih belum tahu mereka hidup atau mati. Setidaknya masih belum dapat memastikan sudah mati. Permintaanku malam ini sangat sederhana, yaitu jangan memberitahuku ada lagi yang meninggal, maka aku sudah merasa senang. Hal lainnya kita bicarakan lagi besok." Orang di sampingnya bergegas mengangguk dan berkata, "Kepala Departemen, Anda tidak sudah bekerja keras satu hari atau malam, satu hari satu malam. Bagaimana kalau Anda pulang dulu untuk beristirahat?" Ya, Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan menghisap rokok sambil berkata, "Aku memang harus pulang dan beristirahat baik-baik." Tepat ketika dia akan meninggalkan Departemen Kepolisian Metropolitan, tiba-tiba ada orang yang berlari dan panik dan berkata, Kepala Departemen, terjadi masalah besar." Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan ngamuk dan berseru, "Masalah apa lagi?" Pihak lain berkata dengan terengah-engah, Keluarga terjadi masalah di keluarga Matsumoto." Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan tercengang lalu berkata, "Pertama adalah Takashi Michi, lalu Ito Yuhiko, dan sekarang Matsumoto Yuhito. Mengapa tidak bisa membiarkanku bernapas sejenak? Cepat katakan, apa yang terjadi pada Matsumoto Yuhito? Apakah masih hidup?" Menurutnya, jika Matsumoto Yoshito masih hidup berarti tidak ada masalah. Walaupun terluka atau cacat juga tidak masalah. Pokoknya satu-satunya permintaan dia adalah jangan ada yang meninggal lagi. Alhasil pihak lain berkata dengan takut-takut, "Kepala Departemen, keluarga Matsumoto terjadi masalah besar. Seluruh anggota keluarga yang berjumlah 30 orang lebih semuanya sudah mati." Apa? Begitu Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan mendengar ini, dia membuang puntung rokok dengan putus asa. Dia dan kedua tangan menjambak rambutnya sendiri lalu berkata dengan tanpa daya, Aku rasanya akan meledak. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini masih Tokyo yang aku kenal? Mengapa orang mati tidak ada habis-habisnya?" Pihak lain juga sangat tak berdaya dan berseru, "Malam ini tiba-tiba terjadi kebakaran besar di rumah keluarga Matsumoto. Setelah petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api, mereka menyadari semua anggota keluarga Matsumoto terbaring di ruangan tamu dan sudah terbakar sampai tidak bisa dikenali lagi. Ini menunjukkan kalau pelaku membunuh orang terlebih dahulu baru menyalakan api. Tempat kejadian peristiwa benar-benar mengerikan. Banyak petugas pemadam kebakaran yang muntah sampai harus dibawa ke rumah sakit." Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan merasa tekanan darahnya langsung melonjak. Setelah mendengar ini lalu bergumam, Aku sebelum sempat selesai bicara,
pandangan mata kepala Departemen Kepolisian Metropolitan tersebut mengeluap lalu pingsan. Pada saat yang bersamaan di Furushiro, Kyoto, Ichen dan itu Nanako berjalan sangat lama di tengah salju. Saat berjalan-jalan, itu Nanako memberitahu Ichen sejak dirinya datang ke Kyoto untuk memulihkan dirinya dari cederanya. Dia selalu berada di mansion dan tidak pernah keluar sehingga dirinya sangat ingin pergi keluar untuk berjalan-jalan. Kemudian Ichen diam-diam membawanya melewati tembok meninggalkan kediaman prefektur itu lalu berjalan sambil bergandengan dengan di Kyoto. Bergandengan tangan di Kyoto. Itu Nanako ingin mengatakan sesuatu kepada Yichen tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi dia memberitahu Yichen mengenai masa kecilnya juga masa lalunya. Meskipun lahir di keluarga kaya tapi masa kecil itu Nanako sama sekali tidak bahagia. Ibu meninggal ketika dia masih kecil. Meskipun ayahnya tidak menikah lagi tapi juga tidak bisa menutupi kekurangan masa kecil itu Nanako. Apalagi itu Yohiko sibuk bekerja setiap hari dan waktu yang bisa diberikan pada itu Nanako sangat sedikit. Ditambah lagi sifat itu Yohiko sangat serius dan tidak pernah tersenyum sehingga masa kecil itu Nanako kekurangan kasih sayang. Ibu itu Nanako berasal dari keluarga terpandang sehingga ketika masih kecil dia selalu mendidik itu Nanako dengan cara yang sangat tradisional. Sedangkan itu Nanako sejak kecil juga sudah terbiasa belajar upacara minum teh, melukis, menyulam dan pekerjaan wanita lainnya, bahkan membaca puisi dan buku. Bisa dibilang sifatnya ini sebagian besar diturunkan oleh ibunya. Namun setelah kematian ibunya itu Nanako jatuh cinta pada seni bela diri karena dia merasa dengan berlatih seni bela diri dia bisa melupakan kesedihan dan ketidakbahagiaan dalam hidupnya untuk sesaat. Pada awalnya dia berlatih seni bela diri hanya untuk melarikan diri dari kenyataan, tetapi seiring waktu dia benar-benar jatuh cinta dengan seni bela diri. Setelah itu Nanako selesai menceritakan kisahnya, dia mengejar Ichen dan bertanya kepadanya, "Ichen, bisakah menceritakan kisah masa kecil padaku?" Ichen tersenyum pahit. Ketika aku masih kecil terjadi perubahan besar dalam hidupku. Aku hidup dengan baik sebelum berusia 8 tahun. Orang tuaku saling mencintai, keluargaku kaya dan tidak kekurangan apapun. Tapi saat aku berusia 8 tahun, orang tuaku tiba-tiba meninggal dan aku terdampar di jalanan menjadi anak yatim piatu. Kemudian aku tinggal di panti asuhan sampai aku dewasa. Hah? Itu Nanako terkejut dan berkata dengan sedikit iba saat mendengarnya. "Maaf, Ichen, Nanako tidak bermaksud." Ichen tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, tidak perlu meminta maaf." Itu Nanako menghela nafas. "Kalau begitu, masa kecilku jauh lebih bahagia dari Ichen. Meskipun ayah Anda tidak setiap hari keras dan tidak pernah tersenyum padaku, tapi dalam hati masih sangat mencintaiku. Hanya cara menyampaikannya saja tidak begitu lembut." Lalu itu Nanako memandang Ichen dan berkata dengan serius, "Ichen, sebenarnya aku sudah mendengar konflik antara kamu dan ayah Anda dari Tianzong. Oleh karena itu, aku berpura-pura tidak tahu. Juga karena tidak ingin Yichen merasa tidak enak hati. Sebenarnya sifat ayahanda sama sekali tidak jahat. Jika ada kesempatan, aku berharap kalian dapat melepaskan masa lalu dan menjadi teman." Sebenarnya jauh dari lubuk hatinya itu Nanako ingin mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak ingin Yichen dan ayahnya menjadi teman. Dalam hatinya bermimpi pun dia berharap mereka berdua dapat memiliki hubungan suami istri yang sesungguhnya. Namun dia tahu kalau Yichen sudah menikah, sehingga kata-kata ini hanya bisa dia simpan di tempat paling rahasia di dalam hatinya dan tidak akan pernah mengatakannya. Yichen juga tidak banyak berpikir lalu sedikit mengangguk dan berkata, "Jika ada kesempatan aku akan melakukannya." Itu Nanako langsung merasa bahagia dan berkata dengan serius, "Baguslah kalau begitu. Tapi Yichen, tolong jangan salah paham. Aku berharap kamu dan ayahanda dapat menjadi teman bukan demi 4,5 miliar. Yichen harus menyimpan uang ini untuk dirimu sendiri. Jangan berikan pada ayahanda." Yichen tidak bisa menahan tawa lalu
bertanya padanya, "Mengapa kamu menjadi tidak egois lagi? 4,5 miliar bukanlah jumlah kecil." Itu nanaku tersipul lalu berbisik, "Tidak masalah. Ichen sudah menolong nyawaku juga mengobati lukaku. Anggap saja uang ini sebagai balas budi dari ayahanda untuk Ichen." Ichen tertawa keras dan berkata dengan gembira, "Jika ayahmu tahu, dia pasti akan marah setengah mati padamu." Itu nanaku menjulurkan lidahnya dan ketika hendak berbicara ponselnya itu tiba-tiba bergetar dan sedikit terkejut. "Sudah larut malam seperti ini, siapa yang masih menelponku? Mungkinkah para pelayan mengetahui aku melarikan diri?" Lalu dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan terkejut, "Hah, ayahanda yang menelpon?" Itu dan aku sama sekali tidak menyangka ayah akan menelpon dirinya selarut ini. Jadi dia berkata kepada Yichen dengan sedikit gugup, "Yichen, aku ingin menjawab telepon dari ayahanda." Yichen mengangguk dan berkata tersenyum, Terima saja." Itu nanaku menekan tombol terima dengan tergesa-gesa lalu bertanya dengan hati-hati, "Ayahanda, kenapa Anda menelponku selarut ini?" Dari ujung telepon terdengar suara lemah itu Yohiko. "Nanaku, ayahanda mengalami sedikit kecelakaan sehingga menelponmu untuk memastikan keselamatanmu. Apakah semua baik-baik saja di Kyoto?" Itu nanaku baru buru-buru bertanya, "Ayahanda, apa yang terjadi pada Anda? Apakah buruk?" Itu Yohiko berkata, "Aku dan Tianzong dikejar orang. Untungnya aku berhasil melarikan diri, tapi aku takut mereka akan menyerangmu. Jadi aku menelponmu untuk memastikan." Saat ini itu Yuhiko sedang terbaring di ICU rumah sakit Tokyo. Ninja keluarga pengawal dari polisi dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo sudah menjaga rumah sakit dengan begitu ketat. Itu Yuhiko berbaring di ranjang rumah sakit. Dari permukaan sepertinya tidak ada luka serius, tapi kedua kakinya dari bawah lutut sudah tidak ada dan ujung kedua pahanya terbungkus kain kasa tebal. Setelah jatuh dari jembatan, otak dan organ dalam itu Yuhiko tidak mengalami luka serius. Namun yang menanggung dampak terbesar ketika jatuh adalah kedua kakinya, telapak kakinya, pergelangan kaki dan betis. Semua tulangnya hancur dan penampilannya yang berlumuran darah itu benar-benar mengerikan. Dalam situasi seperti ini dokter juga menyimpulkan kalau kakinya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Selain itu tulang yang hancur dan otot yang rusak tidak kehilangan vitalitasnya dan menghadapi resiko infeksi yang sangat besar. Oleh karena itu hanya dengan mengamputasi bagian tubuh yang rusak segera mungkin infeksi tersebut dapat dihentikan tepat waktu dan nyawa itu Hiko dapat diselamatkan. Bagi orang biasa, pada dasarnya jaringan tubuh yang mati terlalu besar sudah tidak dapat diperbaiki kembali. Jika anggota tubuh terluka parah dan tidak diamputasi, daerah yang terinfeksi akan membusuk dan akan menjalar ke seluruh tubuh dengan cepat lalu pada akhirnya menyebabkan kematian. Ketika dokter meminta pendapat itu Yohiko, dia sama sekali tidak merasa ragu. Dia bisa dibilang seorang pahlawan yang pemberani dan berwawasan luas. Dia mampu menilai situasi yang dihadapinya dengan jelas pada saat kritis. Menurutnya sudah dapat mempertahankan nyawa adalah sebuah berkah. Jika dirinya tidak bersedia menerima diamputasi dan terus menunda, kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Bagi Ito Yuhiko, selain putrinya tidak ada lagi yang lebih penting selain bertahan hidup. Situasi Tianzong hampir sama persis dengan Ito Yuhiko dan menjalani amputasi di kedua kakinya dari di bawah lutut baru dapat menyelamatkan nyawanya dan saat ini sedang memulihkan diri di bangsal sebelah. Itu Yiko sama sekali tidak tahu ayahanda sudah menjalani operasi amputasi dan bertanya dengan tidak sabar, "Ayahanda, apakah Anda baik-baik saja? Apakah ayahanda terluka atau dalam bahaya?" Itu Yiko menghela nafas pelan dan berkata, "Kakiku dan Tianzong sedikit terluka dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit, tapi untungnya tidak membahayakan nyawa. Kamu tidak perlu khawatir." Setelah itu Yohiko berkata lagi, "Dunia akhir-akhir ini sangat tidak aman. Kamu harus berhati-hati di Kyoto. Aku akan mengirim beberapa ninja untuk melindungimu." Itu Nanaku berseru, "Ayahanda, Nanaku ingin kembali ke Tokyo untuk melihat Anda." Itu Yohiko buru-buru berkata, "Kamu jangan datang. Situasi di Tokyo sangat kacau sekarang. Hanya dalam waktu 1-2
hari sudah mati begitu banyak orang. Selain itu kamu sekarang sedang sakit. Lebih baik kamu beristirahatlah di Kyoto. Itu Nanako berkata dengan cepat, "Ayahanda, lukaku semuanya sudah sembuh. Anda tidak perlu khawatir. Aku akan bergegas secepat mungkin ke Tokyo untuk merawatmu." Itu Yuhiko tentu saja tidak percaya luka putrinya sudah sembuh total dan berpikir kalau itu Nanako hanya menghiburnya saja. Jadi dia berkata kepada itu Nanako dengan nada serius, "Nanako, kamu harus dengarkan aku dan tinggal di Kyoto dengan patuh. Kemanapun jangan pergi, apalagi ke Tokyo." Itu Nanako masih ingin mengatakan sesuatu, tapi itu Yuhiko menghardiknya. "Jika sampai aku tahu kamu diam-diam ke Tokyo, aku tidak akan mengakuimu sebagai putriku lagi." Setelah itu dia langsung menutup teleponnya. Itu Nanako menangis. Dia sangat mengkhawatirkan keselamatan ayahnya. Meskipun dia yakin ayahnya di telepon memang tidak terdengar seperti berada dalam situasi yang mengancam nyawa, tetapi dia selalu merasa luka ayahnya tidak seringan yang dia katakan di telepon. Yichen yang berada di samping bertanya padanya, "Anakku, apakah terjadi sesuatu pada ayahmu?" Itu Nanako mengangguk sambil menangis dan berkata, "Ayahanda berkata di telepon kalau dia dikejar orang dan sekarang berada di rumah sakit." Dia lalu menatap Yichen dan terisak. "Yichen, aku sangat khawatir." Yichen menghiburnya, "Ayahmu seharusnya tidak dalam kondisi kritis, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir." Itu Nanako menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku takut ayahanda menyembunyikan sesuatu dariku." Kemudian dia melihat Yichen dengan tatapan memohon dan bertanya, "Yichen, aku ingin pulang ke Tokyo. Apakah kamu bisa membantuku?" Yichen bertanya padanya, "Bagaimana aku harus membantumu?" Itu Nanako berkata, "Ayahanda tidak membiarkan aku kembali. Jika aku mengatakan pada para pelayan di rumah, mereka pasti juga tidak setuju. Mereka bahkan mungkin mengurungku. Meskipun kita sekarang sudah menyelinap keluar, tapi aku tidak ingin kembali lagi. Aku harap Yichen dapat meminjamiku sedikit uang. Setelah langit terang, aku akan naik Shinkansen paling awal untuk kembali ke Tokyo." Yichen melihat itu Nanako begitu mendesak dirinya. Akhirnya Yichen menghela napas dan berkata, "Sekarang baru jam 12 malam. Shinkansen setidaknya harus menunggu sampai pagi. Bagaimana kalau aku mengantarmu dengan mobil? Paling cepat 3 jam sudah sampai di sana. Benarkah?" Itu Nanako memandang Yichen dengan penuh semangat dan berkata, "Yichen benar-benar ingin mengantarku ke Tokyo dengan mobil?" Yichen tersenyum sedikit. "Aku sudah mengatakannya padamu. Apakah mungkin aku berbohong padamu?" Itu Nanako berkata lagi, tapi bukankah Yichen memiliki urusan di Osaka? Jika kamu mengantarku ke Tokyo, apakah akan mengganggu urusan Yichen di Osaka? "Tidak apa-apa." Yichen tersenyum acuh tak acuh lalu menghiburnya, "Anda tidak perlu mengkhawatirkanku. Ada orang yang membantuku mengenai masalah di Osaka. Prioritas utama sekarang adalah mengantarmu kembali ke Tokyo untuk menemui ayahmu agar kamu tidak mengkhawatirkannya sepanjang waktu." Itu Nanako meraih kedua tangan Yichen dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Yichen, terima kasih banyak." Yichen tersenyum dan berkata, "Sudahlah, kalau masih bersikap sungkan jangan katakan lagi. Kebetulan mobilku berada di dekat sini. Kita sekarang langsung berangkat." "Baik." Itu Nanako mengangguk berulang kali. Itu Nanako menatap Yichen dengan pandangan penuh terima kasih dan sangat terpesona. Yichen saat ini di mata itu Nanako adalah seorang pahlawan yang dikirim oleh langit untuk menyelamatkan dirinya. Yichen mengendarai mobil membawa itu Nanako kembali ke Tokyo dengan mengebut di tengah malam. Di tengah jalan, Chenjekai menelepon Yichen dan bertanya apakah dia sudah menyelesaikan pekerjaannya dan kapan akan kembali ke Osaka. Yichen mengatakan padanya kalau dirinya tidak akan dapat kembali untuk sementara waktu dan baru bisa kembali esok hari. Chenjekai tidak tahu apa yang terjadi pada Yichen, tetapi dia merasa lega karena dia tahu Yichen sangat kuat dan tidak ada seorang pun di Jepang yang dapat mengancamnya. Itu Nanako yang duduk di samping pengemudi tampak sangat gugup sepanjang perjalanan. Meskipun itu Yuhiko mengatakan di telepon kalau dirinya tidak dalam bahaya, tapi itu Nanako masih sedikit khawatir. Setelah lebih dari 3 jam, Yichen mengendarai mobil tiba di Tokyo dan berhenti di depan rumah sakit terbaik Tokyo, yaitu Rumah Sakit Universitas Tokyo. Rumah sakit ini adalah rumah sakit dengan peringkat pertama di dunia
dunia dari seluruh Jepang, juga mewakili tingkat penyembuhan tertinggi di Jepang. Setelah mobil berhenti, itu Nanako sudah tidak sabar lagi ingin membuka pintu mobil dan turun dari mobil. Tetapi sebelum turun, dia melihat Yichen lalu bertanya, Yichen, apa kamu ingin naik bersama-sama? Yichen berkata dengan sedikit canggung, ayahmu mungkin tidak begitu ingin melihatku. Itu Nanako berkata dengan sungguh-sungguh, Yichen, kamu sudah menyelamatkanku. Tidak peduli seberapa besar kesalahanmu dan perselisihan yang ada, aku yakin ayah Anda pasti tidak akan memperdulikan lagi. Yichen berpikir sejenak lalu berkata, baiklah kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Sebenarnya apa yang Yichen pikirkan sangat sederhana. Ito Yuhiko bagaimanapun adalah ayah itu Nanako. Jika ada masalah serius dengan kondisi tubuhnya, mungkin dirinya bisa membantu keluar. Keduanya tiba di lantai ICU dan menyadari mulai dari pintu masuk lift sampai ruangan tunggu dan koridor semuanya penuh dengan orang. Di antara mereka sebagian besar adalah anggota keluarga itu dan sebagian kecil adalah anggota tim operasi khusus yang dikirim oleh Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Begitu pintu lift terbuka, semua orang melihat ke arah pintu lift dengan waspada. Mereka semua terkejut ketika menyadari orang yang berada di dalam lift adalah itu Nanako dan seorang pria asing. Kemudian seorang wanita parubaya bergegas mendekat dan bertanya dengan heran, Nanako, kenapa kamu datang kemari? Yang berbicara barusan adalah itu Emi, adik perempuan itu Yuhiko dan juga bibi dari itu Nanako. Itu Nanako buru-buru memberi hormat ketika melihatnya. Bibi, bagaimana dengan ayah? Ada kesedihan yang melintas di wajah itu Emi. Dia menghela nafas dan berkata, tanda-tanda vital kakak sangat stabil. Dokter mengatakan dia sudah melewati masa kritis. Tapi itu Nanako berseru dan bertanya, tapi apa? Itu Emi menghela nafas dan berkata dengan serius, kedua kaki kakak terluka parah. Dokter sudah mengamputasi kakinya dari bawah lutut untuk menyelamatkan hidupnya, sehingga selama sisa hidupnya dia akan berada di kursi roda atau memakai kaki prostetik. Itu Nanako mulai menangis. Dia tentu saja merasa sedih mendengar kedua kaki ayahnya diamputasi. Dia sangat memahami sifat ayahnya. Selama ini dia begitu kuat dan tegar. Ini akan menjadi pukulan yang sangat berat untuknya jika harus duduk di kursi roda untuk sisa hidupnya. Ini seperti gurunya Yamato Kazuki yang sudah mempelajari seni bela diri di sepanjang hidupnya, tetapi tidak pernah berpikir kalau dia akan dipukul sampai menjadi orang cacat karena meremehkan kekuatan Yichen. Yamato Kazuki yang tadinya seorang ahli bela diri hanya bisa berbaring di tempat tidur, menghabiskan sisa hidupnya. Pukulan semacam ini benar-benar fatal. Yichen juga tanpa sadar mengenitkan kening. Nasib itu Yuhiko ini entah bernasib baik atau bernasib buruk. Kalau mengatakan bernasib buruk, tapi dia masih bisa mempertahankan nyawa. Kalau tidak sekarang ini dia pasti sudah terpisah oleh dua dunia dengan itu Nanako. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di video berikutnya di part selanjutnya.